Chapter 13-14. Seekor bangau membumbung tinggi di tengah banyak puncak gunung abadi Yuhua. Saat ini, Fang Han sedang berbaring di punggung Cranberry, dan melihat ke kejauhan, sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya ke dataran yang luas. Di atas dataran ini, adalah kota yang megah. Di kota ini ada halaman sekolah satu demi satu, dan banyak kuil Tao. Ini adalah dataran di tengah pegunungan. Itu tidak alami, tetapi buatan manusia. Seorang abadi telah datang sejak lama ke daerah ini di tengah pegunungan, dan telah menebang banyak puncak, menciptakan dataran ini untuk tempat tinggalnya. Pertunjukan kekuatan untuk memindahkan gunung, lautan, dan langit ini terlalu mencengangkan. Ini adalah tempat pelatihan dan ruang hidup para murid sekolah Yuhua. Populasi sekolah Yuhua sangat besar, itulah yang dipelajari Fang Han dari Fang Qiang. Pelataran luar saja berisi 100.000 murid. Murid-murid pelataran dalam yang terkemuka itu berjumlah sekitar 5.000. Namun, angka-angka ini tidak termasuk berbagai orang yang melakukan berbagai pekerjaan, seperti para pelayan yang menjinakkan binatang roh dan menumbuhkan obat-obatan. Jika Anda menambahkan mereka, akan menjadi lebih sulit untuk mengetahui populasi sekolah. Murid-murid ini menghabiskan seluruh hari mereka berlatih dan berlatih di sekolah, kecuali ketika mereka pergi dalam kelompok untuk mendapatkan pengalaman, mengeraskan keinginan mereka, dan meningkatkan fisik mereka. Untuk memasuki alam ilahi, seseorang harus meraih langit. Murid-murid ini semua memiliki status yang sangat menonjol, dan bahkan jika mereka tidak berhasil berlatih ke alam ilahi, mereka akan dapat melatih daging mereka sampai ke puncak. Kemudian, setelah mendapatkan pujian melalui prestasi mereka, sekolah Yuhua akan memberi mereka 1 atau 2 faki atau lingki. Kemudian, mereka akan kembali ke keluarga mereka dengan membawa kekayaan dan status yang tak ada habisnya. Ayah, Fang Han, setelah tiba di dataran ini, saya tidak lagi berani terbang, kalau-kalau beberapa murid ingin menghadapi saya. Juga, langit di atas dataran ini dibatasi oleh aturan. Aku akan mengecewakanmu di sini, dan kembali ke puncak petir ungu. Jika Anda membutuhkan saya, panggil saja saya menggunakan tablet penjinak roh. Melihat bahwa mereka akan mencapai dataran, Cranberry buru-buru mengurangi kecepatannya, dan perlahan-lahan mendarat di jalan yang lebar dan terbuka. Baik, Fang Han mengangguk, kakinya mendarat di tanah. Menyaksikan Cranberry terbang, dia mulai berjalan di sepanjang jalan, semakin dekat ke kota megah di dataran. Kota ini dibangun hanya dengan menggunakan batu putih murni, dan sangat bersih dan indah. Fang Han tidak percaya betapa jauh lebih indah, bersih, dan luasnya kota ini dibandingkan dengan Provinsi Longyuan. Membandingkan kota dengan ibu kota Provinsi Longyuan saat ini, ibu kota hanyalah sudut kecil. Namun, Fang Han tidak membuang waktu untuk melihat pemandangan. Tetapi sebaliknya, sambil memegang tanda tangan Fang Qingsue, segera berjalan ke sebuah rumah di bagian timur kota. Di atas rumah ini ada tanda dengan karakter Tasian Yuan. Arti dari karakter ini adalah, dengan memasuki rumah ini, Anda telah memasuki jalan abadi. Kata-kata ini disampaikan dengan perasaan yang luar biasa, menciptakan suasana yang mengintimidasi. Sejujurnya, Tasian Yuan, ini adalah salah satu halaman sekolah Yuhua, halaman di mana murid-murid baru diuji. Memang, di alun-alun di depan, Tasian Yuan, ini berdiri cukup banyak orang muda berpakaian mewah dari berbagai jenis kelamin, semuanya terlihat cukup bugar. Jelas, mereka semua telah direkomendasikan untuk masuk sekolah. Sekolah Yuhua adalah yang teratas dari 10 sekolah abadi. Itu mengendalikan beberapa kerajaan besar, dan jauh di depan yang berikutnya. Hanya populasi Kekaisaran Dali adalah beberapa miliar. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang biasa, bangsawan, dan anggota keluarga kerajaan di sana, tetapi mereka semua ingin menjadi orang yang berkuasa. Jadi, ketika memasuki sekolah Yuhua, mereka semua takut menjadi murid pelataran luar, dan berharap untuk segera dipromosikan, memudahkan mereka untuk mempelajari teknik abadi. Jadi, setiap bulan setiap tahun, orang-orang dengan rekomendasi akan datang ke sini, dan mengikuti tes. Namun, perekrut sekolah Yuhua hanya merekrut orang-orang muda. Ini karena darah dan ki anak muda masih kuat dan berkembang, memberi mereka lebih banyak potensi untuk memasuki alam ilahi. Adapun orang Parubaya,
darah dan ki mereka umumnya kehabisan elemen yang diperlukan bagi mereka untuk dapat berlatih ke alam ilahi. Karena seperti ini, meskipun ayah Fang Qingsui, Gubernur Provinsi Longyuan Fang Zetao, berada di tingkat ke-10 dari alam fana, dia tidak bisa masuk sekolah Yuhua karena dia tidak lagi memiliki potensi untuk maju. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh terkemuka, tetapi saya tidak dapat membedakan putra gubernur dari pangeran kerajaan, atau membedakan para putri. Namun, jika mereka bisa datang ke Taxian Yuan, status mereka sangat berbeda dari milikku, orang-orang yang tidak akan pernah bisa aku dekati. Namun saat ini, saya akan menjadi setara dengan mereka sebagai murid pelataran luar. Saat ini, Fang Han mengenakan pakaian brokat, dan tampak bermartabat, terutama karena dia telah menembus ke tingkat ke-6 dan telah mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Dia melepaskan aura yang mengesankan, yang menyebabkan orang tidak pernah menduga bahwa dia hanyalah seorang pelayan peternakan kuda. Kami bahkan tidak bisa membawa pelayan ke sekolah Yuhua. Setelah kita memasuki sekolah, siapa yang akan menunggu kita? Mungkinkah kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mencuci harus dilakukan sendiri di atas pelatihan kita? Tanya seorang pangeran memegang kipas ungu. Saat memasuki tembok ini sebagai murid sekolah Yuhua, makanan harianmu akan diatur oleh Dewan Sekolah. Dewan Sekolah akan membagikan segel pakaian bersih, tingkat faqih, segel penghindar debu, dan segel api roh. Apakah Anda masih harus mencuci pakaian? Hanya dengan menempelkan segel ke tubuh Anda akan langsung menjadi bersih, bahkan lebih bersih daripada setelah mandi 10 kali. Makanan yang disediakan semuanya adalah makanan kelas atas termasuk obat-obatan spiritual, dan bahkan lebih baik dari jamuan makan kerajaan. Ini hanya untuk murid pelataran luar. Saat memasuki pelataran dalam, kondisi kehidupan menjadi lebih baik. Liu Kang, jika kamu tidak bisa hidup tanpa pelayan, kamu bisa memberikan tempatmu padaku. Saat ini saya memiliki seorang adik laki-laki yang tidak memiliki tempat, jawab pemuda kaya lainnya yang mengenakan pakaian berwarna belerang dengan dingin. Tunggu sampai kamu benar-benar lulus ujian dan memasuki pelataran luar sebelum berbicara. Ujian masuk sekolah Yuhua bukanlah hal yang mudah untuk dilewati. Apakah Anda percaya pada kemampuan Anda untuk mengalahkan boneka tingkat kekuatan dewa? Tanya seorang gadis berusia 15-16 tahun dengan mata tajam mengenakan pedang dan sepatu bot. Pakaian yang dikenakan gadis ini mewakili statusnya yang tinggi, terutama jepit rambut piok merah api di kepalanya yang bertatahkan mutiara bercahaya seukuran ibu jari. Berkilauan begitu banyak dalam cahaya, dan bersinar begitu banyak dalam kegelapan, Fang Han belum pernah melihat mutiara berkualitas tinggi seperti itu di klan Fang. Putri Hong Yi, sepertinya kamu yakin dengan kemampuanmu untuk mengalahkan boneka tingkat kelima dan lulus ujian masuk pelataran luar. Tentu saja. Rumor mengatakan bahwa kekuatan boneka tingkat kelima sangat besar, dan memiliki kelincahan yang hebat. Terutama tubuh fisiknya, itu lebih kuat dari pedang dan panah, 3-5 kali lebih kuat dari praktisi tingkat 5 biasa, membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Tahun lalu, para pangeran kekaisaran dan kami tidak dapat lulus ujian, Anda harus sangat berhati-hati. Mendengarkan anak-anak terkemuka ini mendiskusikan ujian, hati Fang Han berangsur-angsur merasa cemas. Boneka kekuatan dewa itu, apa sebenarnya itu? Anak-anak ini semua telah berlatih dalam berbagai seni bela diri, bahkan yang terendah adalah pada tingkat kekuatan dewa, namun mereka masih takut pada boneka. Saya harus berhati-hati, jika tidak, saya bahkan tidak dapat melewati level pertama. Setelah pelatihan ke tingkat kelima, seseorang bisa menjadi jenderal tentara biasa. Jika seseorang menerobosnya, dan mencapai tingkat ke-6, maka berdasarkan itu, mereka hanya bisa belajar sangat dalam, atau mereka adalah murid dari rumah tangga atau kerajaan yang besar dan kaya. Hanya dengan begitu mereka bisa berlatih ke tingkat ke-6 di usia yang begitu muda. Jika Fang Han tidak mengandalkan 9 aperture Golden Pellet dari sekolah iblis Yellow Spring Great Emperor, maka dia tidak akan bisa mencapai tingkat ke-6 selama seluruh hidupnya. Adapun saat ini, dari para murid yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian, banyak yang sudah berada di alam ke-6, dengan beberapa lebih jauh lagi. Guangdang. Pada saat ini, 2 pintu besar, Taxian Yuan, perlahan terbuka.
Dari dalam keluar muncul dua orang muda yang mengenakan jubah air dan api. Mengamati banyak murid terkemuka di luar, mereka berkata dengan suara keras, ujian masuk murid luar hari ini dimulai sekarang. Semua yang berpartisipasi bisa masuk sekarang. Segera, semua murid ini memenuhi ruangan. Memasuki satu demi satu, ruangan itu akhirnya mencapai kapasitas ambangnya. Segera, ruangan itu terasa berbeda, karena semua orang benar-benar memasuki jalan abadi. Berdiri diam. Tepat saat Fang Han hendak masuk, dia terhalang. Saya tidak memiliki kesan bahwa Anda memiliki salah satu tempat. Siapa namamu? Dua orang muda mengenakan jubah merah memegang cermin seukuran telapak tangan mengarahkan diri mereka ke arah Fang Han. Dari sisi lain cermin, wajah Fang Han tidak muncul. Aku direkomendasikan oleh puncak petir ungu. Ini rekomendasi saya. Fang Han buru-buru mengeluarkan tanda tangan Fang Qingsue. Kamu berasal dari Purple Lightning Peak. Itu adalah puncak yang dihargai oleh kepala untuk murid sejati. Mendengar nama puncak petir ungu, kedua pemuda itu terkejut sesaat, sebelum meraih surat itu dan membukanya, dan melihat kilat ungu pada segel di dalamnya. Kamu tunggu di sini. Saya akan melaporkan ini kepada guru yang bertanggung jawab atas ujian ini. Satu orang mengambil tanda tangan dan buru-buru masuk ke dalam. Di dalam, Tasian Yuan. Di dalam salah satu aula yang dalam, sepasang pria parubaya yang megah dan tinggi duduk di beberapa kursi. Masing-masing temperamen mereka bahkan lebih kuat daripada Gubernur Long Yuan, Fang Zetao. Saudara Ting, menurutmu berapa banyak murid yang akan lulus ujian kali ini dan menjadi murid pelataran luar? Tanya salah satu pria parubaya. Dari cara saya melihatnya, mereka semua tidak buruk. Mereka semua adalah murid terkemuka dari kerajaan mereka masing-masing. Jika mereka tidak berhasil melewatinya, mereka adalah aib. Namun, bagi mereka untuk menjadi murid pelataran dalam sangat sulit, kata seorang pria parubaya yang mengenakan jubah air dan api sambil tertawa. Jubah air dan apinya jelas merupakan faki, air bergerak dan sesekali mengeluarkan cahaya merah. Jika dari antara mereka satu atau dua orang jenius memasuki pelataran dalam, maka saya akan mendapatkan banyak pujian. Jika kita mengajar seorang murid yang diberkahi oleh surga dan menjadi murid sejati, maka saya yakin kita akan menerima pemberitahuan dari tetua Istana Langit Yuhua, dan dianugerahi salah satu pelet umur panjang yin yang tak ternilai harganya. Kemudian, kita akan dapat melakukan terobosan. Pelet umur panjang yin yang, apakah itu benar-benar berharga? Saya tidak berharap untuk itu, saya hanya berharap kakek tua memberi saya lingki. Saat administrator tes masuk mengobrol, tiba-tiba, pemuda dari sebelumnya berlari masuk, dan mengeluarkan surat rekomendasi Fang Qingsue. Apa? Puncak petir ungu. Bukankah Fang Qingsue merekomendasikan teman klannya bulan lalu? Mengapa ada rekomendasi lain hari ini? Setelah promosinya menjadi murid sejati, apakah dia memutuskan bahwa sekolah Yuhua adalah miliknya untuk diperintah? Teriak seorang administrator dengan marah. Hati-hati, Fang Qingsue sangat kejam. Hanya sebulan sebelumnya, dalam konflik dengan puncak api giok, dia secara berurutan membunuh 8 murid pelataran luar. Dia tidak tersinggung, apalagi melihat surat-suratnya. Petir ungu telah dipadatkan untuk membentuk karakter namun masih bergerak, dan mengandung jiwanya sendiri. Jika saya tidak salah, ini adalah tingkat keempat, yin yang, dari alam ilahi, kata seorang administrator. Alam ilahi, tingkat keempat, yin yang. Mereka semua menarik napas dalam-dalam. Kemudian jika dia maju selangkah lagi, dia akan memasuki tingkat kelima, orang surga, dan dapat menggunakan sihir untuk membuat susunan dan lingkinya sendiri. Bahkan Grand Elder Istana Langit Yuhua tidak pada level ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya mendengar bahwa ketika Fang Qingsue adalah murid pelataran dalam, selama tugas, dia bertukar pukulan dengan putra pertama Kaisar Iblis Sekolah Iblis, Komandan Iblis Ying Tianqing. Setelah pertukaran ini, dia segera memasuki alam ilahi, dan menjadi murid sejati. Jangan bicarakan masalah ini, dan jangan membuat tebakan acak. Hal ini telah dibatasi oleh kakek tua. Rumor mengatakan bahwa ketika Fang Qingsue dipromosikan menjadi murid sejati, kepala sekolah bertanya tentang situasinya, dan menemukan bahwa Fang Qingsue tidak memiliki kelainan apapun, dan tidak kehilangan yuan yin-nya.
Kalau tidak, apakah kepala sekolah akan mempromosikannya menjadi murid sejati? Dia pasti takut dia membunuh seseorang dari sekolah iblis dan berhubungan buruk dengan Kaisar Iblis. Sekolah Yuhua kami memiliki 100.000 murid, tetapi hanya sedikit lebih dari 100 murid sejati. Seberapa tinggi status mereka? Bagaimanapun, tidak baik menyinggung Fang Qingsue, mungkin juga memberinya tempat ekstra. Seorang administrator menyatakan, pergi dan biarkan Fang Han masuk. Biarkan dia memuji dengan yang lain. Jika dia tidak bisa lewat, maka kirim dia kembali ke puncak petir ungu. Kemudian, Fang Qingsue tidak akan memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan. Untuk lulus ujian, itu adalah tanda orang yang berbakat.